وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah beberapa pekan jeda dari kajian. Bahkan mungkin bukan hanya di sini, hampir seluruh kajian offline terkena dampak COVID. Tapi ala kulli hal, setiap ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk thalabul ilm, apapun medianya, apakah secara langsung bermuajah seperti ini ataupun melalui media online atau antum baca kitab, yang penting jangan sampai vakum dari thalabul ilm. Sebab kita itu butuh sentuhan rohani, butuh orang yang menasihati kita, butuh orang yang menegur kita. Sebab iman itu fluktuatif, kadang naik kadang turun. Salah satu faktornya adalah kondisi lingkungan hidup kita, apalagi dengan situasi yang seperti sekarang ini, di mana menurut pertimbangan akal manusia tidak menentu. Bagi Allah sudah pasti, semua pasti bagi Allah. Bagi kita tidak menentu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya bahwa takdir ini adalah terbaik buat kita, yang menuntut kita untuk sabar. Inilah kemudian ujian yang Allah berikan kepada kita untuk membedakan mana orang-orang yang benar beriman kepada Allah dari orang yang pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti inilah iman kita itu diuji. Yang lulus yaitu dengan sabar menghadapi ini sambil berikhtiar. Sabar itu bukan berarti kita diam di rumah tidur, gak berani keluar, bukan itu. Sabar itu diiringi dengan ikhtiar. Sebab seluruh nabi adalah orang yang paling berat mendapatkan ujian. Namun demikian mereka di samping ujian itu mereka hadapi tetap berikhtiar sebagai manusia. Sebab ahdul asbab dalam Islam itu wajib. Walaupun rezeki sudah Allah tentuin semua sesuai dengan takdir, namun kita harus mengikuti apa yang prosedur yang Allah tentukan. Dan kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. COVID kita waspadai, ya kan? Ikuti protokol kesehatan yang ada. Kalaupun kena, memang Allah takdirkan, berarti kita harus bersabar, dan itu adalah peluang untuk dihapusnya dosa kita. Dan di saat yang sama Allah jatuh cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita lulus dari ujian itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, di tengah PPKM level berapa ini? Level 5, masih 4. Apapun istilahnya, yang saya tahu sampai tanggal 23 Agustus diperpanjang itu.
mudah-mudahan segera berakhir. Mudah-mudahan segera Allah cabut. Dan syarat untuk dicabut itu kita harus minta kepada yang milik corona. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ngadu kepada Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Insya Allah hati kita akan tentram. Tapi di saat kita hanya mengeluh, takut dengan situasi dan menurut kita tidak menentu, bisa gantung diri kita karenanya. Tapi kalau kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan tenang dan sabar menghadapi ini. Andai kata Allah jadikan ini adalah sebab kematian kita, insya Allah husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Baik, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, untuk informasi yang didapatkan barusan, adalah bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Jarang siapa yang mendapatkan tauhid secara benar, maka dia bakal masuk surga tanpa hisab. Dan selanjutnya pada bab ini adalah pembahasan tentang al-khawf minasyirik, waspada dari kesyirikan. Yang paling dan harus kita takuti dalam hidup ini adalah terjerumus pada kesyirikan. Tidak boleh kita takut melebihi takut kita pada kesyirikan ini. Sebab kalau kita kena corona mati dalam keadaan bertauhid, awal yang baik bagi kita, ya atau tidak? Tapi andai kata kita bebas dari corona, qadarullah melakukan kesyirikan meninggal, waliyadzubillah, kekal di neraka. Oleh karenanya kita harus waspada, ya kan, terjebak atau terjumus pada perbuatan syirik. Mengingat syirik ini ada yang samar, ada yang nampak jelas. Dan yang samar itu yang harus kita waspadai. Sebab kesyirikan merupakan dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seorang mati dalam keadaan syirik, maka dia pasti kekal di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah telah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Dan orang-orang yang zalim, yaitu kena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan pertolongan nanti. Dia tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan syafaat siapapun, apalagi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlut tauhid. Pada suatu hari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapa orang yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaat? Man qala la ilaha illallah. Itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu dia mati dalam keadaan bertauhid. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad ibtara isman azima. Surah An-Nisa ayat 48, dan ayat yang senada dengan ini di 116 surah An-Nisa. Dan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang disebabkan penyekutuan kepadanya, dan mengampuni dosa selain itu
bagi orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah berarti dia telah melakukan dosa besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa apapun selain syirik. Dosa apapun selain syirik, hatta membunuh, berzina dan seterusnya. Andai kata orang tidak bertaubat, atau dia bertaubat tapi tidak terima Allah Subhanahu wa taala misalkan, sepanjang dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpeluang untuk masuk surga. Walaupun dia harus mampir ke neraka, dia tidak kekal. Paling tidak dia, kata Imam An-Nawawi, tahta khataril masyiah, dia berada dalam kehendak Allah, dalam bahaya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya tanpa harus dimasukkan ke neraka, segera ke surga. Atau Allah tidak ampuni dosanya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala siksa di neraka, dan pada akhirnya kemudian dia diangkat dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Kalau dosa yang dilakukan selain syirik. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW pernah menyatakan di hadapan sahabat mulia Abu Dzar, beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bakal masuk surga. Lalu sahabat mulia berkata, wa in zana wa in sarq ya Rasulullah, apakah dia walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri, dia bakal masuk surga? Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarq, diulang sampai 3 kali. Dan sahabat mulia Abu Dzar bukan enggak percaya ya, dia merasa ganjil saja. Kok ada orang yang pernah berzina, pernah mencuri, karena dia mati dalam keadaan bertauhid, masuk surga. Di kali keempatnya Rasulullah katakan, wa in zana wa in sarq ragima ambu Abi Dzar, dia bakal masuk surga walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri. Kalau bahasa kita, walaupun Abu Dzar enggak setuju. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kalimat tauhid itu, betapa besarnya pahala tauhid, dan betapa besarnya bahaya kesyirikan. Wajar kalau kemudian kita dituntut untuk apa? Punya rasa takut terhadap perbuatan syirik itu. Tapi aneh sekarang, Masya Allah, jangankan orang awamnya, bahkan ada pesantren dukun. Antum pernah dengar? Bahkan pernah seminar nasional dan internasional. Kesyirikan ada pesantrennya. Seakan-akan nantang kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal jelas itu termasuk moyangnya atau sumber kesyirikan itu adalah antaranya perdukunan. Waliyadzubillah. Ini yang terjadi sekarang itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saking takutnya kepada kesyirikan, beliau pernah berdoa kepada Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku agar kami tidak menyembah berhala. Siapa enggak tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana permusuhan beliau terhadap perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Hatta orang tuanya pun beliau tegur untuk tidak melakukan
kesyirikan dan juga diabadikan di Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah tatkala Ibrahim yang memperingatkan ayahnya itu Azar, apakah anda ingin menjadikan patung-patung ini sembahan selain Allah? Sungguh aku lihat engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan seorang anak ngomong pada ayah seperti itu. Kalau dalam budaya Jawa gimana kira-kira? Kurang ajar nih. Tapi karena ini adalah kesyirikan, tidak ada dosa besar lebih besar dari kesyirikan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, untuk menentang ayahnya tadi. Tentu ini setelah berbagai macam upaya dilakukan, ya, tidak digubris, baru kemudian dinyatakan dengan perkataan yang keras itu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu kekuatan bagaimana imannya beliau, ya kan, beliau siap dibakar dan tidak terbakar pun karena keimanannya. Bagaimana ujian keimanan ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya. Beliau hampir melakukan itu. Walaupun demikian, kualitas iman seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih minta perlindungan kepada Allah agar beliau tidak terjerumus pada kesyirikan, tidak pula anak-anak keturunannya. Dan doa ini dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, lahir dari dua anak keturunan beliau, Nabi Ismail alaihissalam dan Ishak, yaitu para nabi dan rasul. Maka beliau dikenal dengan Abul Anbiya, dan semua mereka adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Ada hadis dari Imam Ahmad, seingat saya, beliau pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika min an usyrika bika wa ana la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyekutuanku terhadapmu yang aku sadari, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku lakukan yang aku tidak sadari. Bayangkan, siapa enggak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia, bahkan lebih mulia dari rasul yang ada. Beliau pun takut kepada kesyirikan sehingga beliau minta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karenanya pula Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada seluruh utusannya agar senantiasa mengesahkan Allah dan menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Jadi seluruh utusan Allah berikan peringatan, ya kan? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, kalau utusan pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, setelah terjadi kesyirikan diutus Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesannya sama, peringatannya sama, agar tidak menyekutukan Allah. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan orang sebelummu, andai kata engkau menyekutukan, niscaya benar-benar terhapus amal perbuatanmu dan anda benar-benar termasuk golongan orang yang merugi. Jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh utusan sebelum beliau, yaitu sama,
agar mengesahkan Allah dan menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Andai kata Rasulullah melakukan perbuatan syirik, maka niscaya akan terhapus seluruh amal yang beliau lakukan dan beliau termasuk orang yang rugi. Ingat, yang ngasih peringatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diperingatkan itu adalah seorang nabi yang maksum, yang tidak mungkin melakukan kesyirikan. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun Allah Subhanahu wa taala jaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa arti pesan ini? Artinya adalah bahwa siapapun kita, apapun gelar keagamaan, julukan yang masyarakat berikan kepada kita, mau ustadz, mau habib, mau kiai, mau ajengan, mau lora, apa lagi, tuan guru, yang melakukan kesyirikan ke Allah Subhanahu wa taala, akan sirna seluruh amal perbuatan yang mereka lakukan. Di sisi lain, ini menunjukkan betapa bahayanya syirik. Wajar kalau kita dituntut untuk waspada terhadap perbuatan syirik, karena konsekuensinya sangat fatal di dunia maupun di akhirat. Sebab kehancuran musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak mustahil COVID yang ada ini disebabkan kesyirikan juga. Disebabkan kesyirikan, tidak mustahil. Musibah-musibah yang terjadi di muka bumi adalah tidak lepas dari apa? Dosa besar yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' walakin kadzabu ba'adnahu bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi karena mereka mendustakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kami timpakan kepada mereka apa? Azab, imbalan terhadap apa yang mereka persekutukan. Bahkan kalau nanti semakin merata perbuatan dosa, termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil Allah lenyapkan negeri itu. Tinggal nama. Ya kan? Berapa kota, berapa negeri yang telah Allah lenyapkan, yang pernah ada, yang dicatat dalam sejarah. Allah sangat mudah memindahkan Jakarta ini, mungkin digeser sedikit gitu kena gempa. Antum tahu bagaimana kasus dulu yang di Sulawesi? Ya kan? Kampung bergeser 1 kilo. Tidak ada alat yang bisa menggeser itu. Secanggih apapun teknologi yang capai manusia sekarang, tidak akan bisa menggeser kampung. Itu tidak mustahil. Apalagi prediksi manusia diperkirakan tahun 2056 akan terjadi tsunami besar. Konon Amerika 2/3 wilayahnya akan tenggelam. 2 miliar manusia akan kehilangan tempat tinggal. Kalau 2 miliar kehilangan tempat tinggal, dikali satu rumah misalkan 10 orang, berarti 10 miliar hilang tuh. Itu tidak mustahil terjadi. Tetapi hal itu kemudian bisa tidak terjadi kapan? Kalau kita beriman dan beramal saleh. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan munasabatul bab li kitab tauhid, korelasi babul khauf minasyirik ini, bab rasa takut dari kesyirikan, dengan kitab tauhid. Annal musannif rahimahullah, bahwa penyusun kitab ini rahimahullah, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu, nasaba an yadhkura al-khawfa min diddihi wa huwa syirk liyahdharahu al-mu'minu wa yakhafuhu ala nafsihi. Setelah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menjelaskan tauhid, hakikat tauhid, keutamaan tauhid, ya, dan keutamaan menerapkan tauhid dalam kehidupan seorang, kemudian setelah itu beliau sebutkan bab, yaitu rasa takut dari lawan dari tauhid, yaitu syirik, supaya setiap mukmin itu mewaspadainya, ya kan? Dan dikhawatir, ya, mengkhawatirkan kesyirikan itu pada dirinya. Saya tidak akan sebutkan makna mufradatnya ini karena sudah diterjemahkan. Ya kan, sudah diterjemahkan, biar tidak ngulang-ulang lagi.
Kemudian al-makna al-ijmali lil ayah, makna global ayat ini, anna Allah subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadhdhirana min asy-syirk. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita suatu informasi, ya kan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seorang hamba yang menjumpainya dia dalam keadaan menyekutukannya, agar kemudian kita waspada, ya, dan hati-hati terhadap kesyirikan ini. Wa annahu yaghfiru ma duna syirik, dan juga Allah ngasih tahu bahwasanya Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya tidak semua orang yang melakukan perbuatan dosa selain kesyirikan itu diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diampuni, ada yang tidak. Tafaddulan wa ihsana, ini bentuk apa? Bentuk ihsan dan karunia Allah subhanahu dan anugerah, ya, kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Li'alla naqnutu min rahmatillah, supaya kita tidak apa? Kita tidak pesimis, tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ma'na al-ijmali al-ayat tsaniyah, makna global dari ayat yang kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla ay yaj'alahu huwa wa banihi min janibin ba'idin an ibadatil asnam wa yuba'ida bainahu wa bainaha li'anna al-fitnata biha 'azimatun wa la ya'manu al-wuqu'a fiha. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil, al-Khalil itu artinya pecinta sejati yang tidak pernah ada noda dalam cintanya, itu namanya al-Khalil. Beliau berdoa kepada Rabbnya azza wa jalla agar beliau dijauhkan dan anak keturunannya yang di posisi di tepi yang jauh dari menyembah berhala, dan menjauhkan dia, wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha, dan semua Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan antara dia dan berhala tersebut. Karena fitnah, ya, karena fitnah dalam kesyirikan ini sangat besar. Ada peluang untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin menjelaskan tentang kesyirikan dalam mentaati seseorang. Ini kadang-kadang kita nggak sadari. Contoh misalkan, banyak yang menganjurkan kita untuk puasa di akhir Zulhijjah dan awal Muharram, dan kemudian juga banyak amal di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Semua itu ada hadis palsu atas nama Rasulullah SAW. Jadi ibadah khusus kecuali puasa Tasu'a dan Asyura, insyaallah besok dan lusa, dan itu semua hadisnya dusta atas nama Rasulullah SAW. Memang keutamanya luar biasa. Man shoma akhir yawmin min Dzil Hijjah faqad ikhtatama as-sanah bisiyam, wa man shoma awwal yawmin min Muharram faqad ikhtatama as-sanah bisiyam kana lahu bihi kafaratu 50 sanah. Jadi barang siapa yang puasa di akhir Zulhijjah, ya kan, berarti dia telah menutup tahun dengan puasa. Yang puasa di awal Muharram berarti dia telah membuka tahun dengan puasa. Barang siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan ampunan dosa selama 50 tahun. Janjinya luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Kitabul Mawdu'at
Di dalam sanadnya itu ada terdapat seorang bernama Al-Harwi Al-Juwaybari, guru dan murid sama pemalsu hadis. Lalu barangkali ada orang atau tokoh yang mengatakan bahwa tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Hadis itu betul dari saya. Lalu disebarkan. Kan banyak pendusta itu, ya kan? Kadang-kadang buat yang aneh-aneh. Sedang ceramah, kemudian dia ngelihat ini, ketika ditanya apa? Tadi Rasulullah lewat ngucapin salam sama kalian. Ini pendusta kelas kakap. Supaya apa? Supaya muridnya itu apa? Kagum dengan dia. Padahal dia siapa? Sahabat itu enggak ada. Sahabat, tidak ada manusia lebih mulia dari sahabat setelah Rasulullah. Biar tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Pernahkah sahabat dalam kajiannya, oh tadi kalau Rasulullah SAW lewat, ya kan? Enggak ada yang nyeleneh-nyeleneh itu. Tadi malam ketemu Rasulullah SAW, dikatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Akhirnya diamalkan, ya kan? Akhirnya hadis itu diamalkan. Apapun cara pembenaran terhadap hadis itu, padahal, ya kan? Berarti dia telah membenarkan itu. Kita tahu bahwa memalsukan hadis, menyebarkan hadis palsu, hukumnya sama. Setelah diketahui kepalsuan disebarkan, hukumnya sama, yaitu diancam dengan neraka. Dan sesuatu yang diancam dengan neraka dalam teori, dalam usul kita menentukan hukum, ketika suatu perbuatan dilarang, ya kan, umumnya adalah haram. Apalagi yang diancam dengan neraka, berarti perbuatan itu adalah haram, ya apa tidak? Ketika ada orang yang membolehkan pengamalan ini, atau penyebaran, atau pembuatan dan seterusnya, lalu kita taati dia, berarti kita telah menghalalkan sesuatu yang telah agama haramkan, ya apa tidak? Konsekuensinya tanpa kita sadari, perbuatan kita itu bukan hanya perbuatan yang kita lakukan puasanya itu sia-sia, termasuk perbuatan bid'ah, tapi perbuatan kita mentaati orang ini berarti telah menyembah orang tersebut. Artinya kita telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Perhatikan kasus sahabat mulia Adi bin Hatim, ketika dia baru masuk Islam, datang ke Rasulullah SAW pakai kalung salib. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Irza, copot kalungmu." Lalu Rasulullah baca firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya surat Taubah ayat 31, Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahu wahida la ilaha illa subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan para rahib dan orang alim mereka sebagai sembahan selain Allah, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Maha Suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim saat itu protes ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna kunna lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, perasaan kami dulu enggak pernah nyembah tokoh-tokoh kami. Kok ayat ini menuduh kami melakukan itu? Artinya selama dia menjadi Nasrani, itu enggak pernah merasa kalau beliau menyembah apa? Tokoh orang alimnya. Sama dengan kita, kalau pernah nyembah kiai, ustadz, pasti kita kan nggak pernah marah kita kan. Ada bin Hatim juga protes. Tapi kenapa Rasulullah bacakan itu? Ayat ini seakan-akan menuduh mereka, ya kan, mengatakan bahwa kalian telah menyembah orang alim kalian. Lalu kemudian Rasulullah SAW, setelah sahabat mulia Adi bin Hatim protes, apa kata Rasulullah SAW? "Alaisu, ya kan, yuhilluna ma harramallah fatuhilluna." Bukankah ketika mereka, tokoh-tokoh Anda, orang alim di antara kalian, menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, kalian taati, kalian halalkan yang sama? Alaisu yuharrimuna ma ahlallah fatuharrimuna. Bukankah di saat mereka mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, kalian mengharamkan yang sama, kalian taati? Apa kata Adi bin Hatim? Ya, kalau itu dianggap penyembahan, ya, kalau itu dianggap sebagai penyembahan terhadap kami pernah lakukan. Artinya kalung salib itu tidak ada di Injil. Itu bid'ah dalam ajaran Nasrani.
Yang membuat adalah tokoh-tokoh mereka. Dalam Injil tidak ada itu. Tapi mereka diperintahkan oleh apa? Oleh tokoh-tokohnya. Berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang telah Allah larang. Ketika pengikutnya mentaatinya, berarti dia telah menyembah tokoh tersebut. Walaupun kasusnya yang berbeda, poin kesamaannya yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita mentaati seorang, siapapun dia, dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian ketika sahabat mulia Adi bin Hatim mengatakan, "Bala ya Rasulullah, kalau gitu pernah ya Rasulullah." Ya, kami pernah lakukan itu. Apa jawaban Rasul di penghujung hadis beliau? Katakan, "Fatilka ibadatu," itulah bentuk penyembahan kepada mereka. Sama dengan jimat. Jimat kalau antum dikatakan kalau di santri kan banyak dikasih jimat itu. Ya bilang, siapa bilang ini syirik? Ini cuma syariat. Ini wasilah doang. Kan gitu. Padahal jelas-jelas innamat tama'il wat tiwala syirik. Jimat, jampe-jampe, kata Rasulullah SAW itu adalah syirik. Yang matan syirik siapa? Rasulullah SAW. Lalu kata mereka, ini syariat, ini wasilah, sarana. Ya kan? Masa ini syirik? Berarti menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan. Ketika kita mentaatinya, berarti telah terjadi penyembahan kepada selain Allah. Ini yang kita sadari. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah agar minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita sadari dan yang kita enggak sadari. Sebab fitnah kesyirikan sangat besar. Antum mungkin pernah lihat, saya pernah ketika ngisi pengajian, saya naik taksi, dan saya pertama kali pagi itu yang naik taksi kata dia. Begitu nyampe di tujuan, saya kasih duit, dia bilang, laris. Buat apa? Kenapa bapak begini? Ini bapak pertama kali pak, mudah-mudahan nanti menarik penumpang yang lain. Gak boleh bapak begini, ini syirik. Di pasar sering kita dapatkan itu. Ya apa tidak? Atau sering kita mengatakan, kalau bukan karena saya, kamu gak bisa begini. Pasar gak tahu diri. Kan gitu. Sumpah serapah, pahala sholat habis. Kalau bukan karena saya, itu syirik. Bisa sirna seluruh amal yang kita lakukan. Kalau gitu syirik itu samar apa tidak? Wajar gak kalau kita waspadai? Sangat wajar. Oleh karenanya, ya kita harus hati-hati. Karena sekarang Masya Allah, da'i syubhat sangat banyak. Gelarnya mentereng-mentereng, doktor, profesor, kiai, Masya Allah gitu ya. Dan rata-rata pinter ngomong. Karena nggak takut salah. Terus jujur aja kita kalau ngomong, takut, ini betul nggak, masih kita pikirkan. Tapi kalau orang yang nggak takut, ya semunculnya. Nggak pernah dipikirkan konsekuensinya. Yang penting jemaahnya senang. Makanya kajian sunnah itu nggak diminati. Kenapa? Nakuti terus katanya. Sedikit-sedikit bid'ah. Ya alhamdulillah sedikit bid'ah, banyaknya sunnah alhamdulillah. Baik. Wajar kalau sahabat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dia dan keturunannya dari perbuatan syirik, sebab fitnah syirik ini sangat besar. Artinya setiap manusia berpotensi untuk melakukannya, baik disadari atau tidak disadari. Oleh karenanya wajar kalau Rasulullah itu setiap hari beristighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali. Kita kayaknya anteng baiknya. Baik, munasabatul ayatan lil bab. Adhan? Baik, wallahu ta'ala alam. Lanjut habis sisa. Baik, wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Insyaallah taala maksimal sampai jam 8 kita selesai dari talim insyaallah taala. Taib. Lebih lanjut Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dalam bab ini, beliau katakan munasabatul ayataini lil bab, korelasi dua ayat tersebut di atas dengan bab ini, itu surah An-Nisa ayat 48, kemudian surah Ibrahim ayat 35, hubungannya dengan babul khawf minasyirik ini. Annal ayat al-ula, bahwa ayat pertama kata beliau, tadullu ala anna syirka a'zamud dzunub, bahwa syirik itu merupakan dosa besar paling besar. Li'anna man mata alaihi la yughfar lahu, karena barang siapa yang mati di atas kesyirikan itu tidak akan diampuni dosanya. Jadi berarti kalau orang mati dia bertaubat dari kesyirikan sebelum meninggal, masih ada peluang untuk diampuni. Tetapi kalau dia belum bertaubat sampai dia meninggal, maka tidak akan diampuni dosanya. Wa hadha yujibu lil 'abdi shiddatal khawf min hadha adh-dhanb alladhi hadha sya'n. Ini mengharuskan seorang hamba takut kepada dosa yang satu ini, karena sebagaimana diketahui betapa besarnya dosa syirik itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni karenanya. Sementara di ayat yang kedua menunjukkan anna Ibrahim khafa syirka ala nafsi. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau takut terhadap kesyirikan itu terjadi pada dirinya. Wada Allah ayyu'afiyahu minhu. Karenanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan darinya. Famadh-dhannu bi ghairihi. Lalu bagaimana dengan orang, artinya yang kelasnya di bawah Nabi Ibrahim, termasuk kita? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja dia mengkhawatirkan kesyirikan itu terhadap dirinya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan darinya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang yang keimanannya di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam? Fal ayatani tadullani ala wujubil khawf minasyirik. Kedua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya takut terhadap perbuatan syirik. Ma yustafadu minal ayatain, pelajaran yang dapat diambil dari dua ayat ini. Yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunub lianna Allah ta'ala akhbar annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwasanya kesyirikan itu merupakan dosa besar yang paling besar, sebab Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu tidak akan mengampuni dosa yang disebabkan kesyirikan bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Yang kedua, anna man ada syirik minadz dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyiah. Insyaallah ghafarahu bila taubatin wa in sya'adzabahu bihi adzaba bihi, fabi hadza dalilun ala khuturatis syirik. Adapun dosa selain syirik, jika seorang tidak bertaubat darinya, maka dia termasuk dalam apa? Masyiatillah. Ya kan? Dia dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni walaupun dia tidak bertaubat. Wa in sya'adzabahu bi, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepadanya dengan dosa yang dilakukan tadi. Nah, di dalam hal ini merupakan dalil tentang bahayanya kesyirikan. Sebab selain syirik masih ada diampuni, kecuali syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-khawf minasyirik. Ya kan? Harus takut terhadap perbuatan syirik itu.
Fa inna Ibrahim alaihissalam, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa huwa imamul hunafa, dia adalah imam para orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik. Walladzi kassara al-asnama biyadihi, dan beliaulah orang yang menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya dengan tangannya beliau. Khafahu ala nafsi, beliau takut kesyirikan itu terjadi pada dirinya. Fakaifa biman dunah, bagaimana dengan orang yang kualitas keimanannya di bawah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala, disyariatkan berdoa untuk mengangkat bala, termasuk bala dari kesyirikan ini. Wa annahu la ghinan lil insan an rabbi, bahwa manusia itu tidak mungkin tidak butuh kepada Rabbnya. Semua manusia butuh kepada sang pencipta, hatta sang ateis. Ya, orang yang ateis, bahkan ada sebuah video yang menayangkan orang yang hidupnya anti Tuhan. Dia seorang pilot, begitu terjadi trouble dengan mesin pesawatnya, tidak terkendali, terekam di dalam apa namanya, black box-nya itu. Dia bilang, oh my God, oh my God, oh my God, oh Tuhan gitu. Di saat kondisi seperti itu, fitrahnya menyeru sang pencipta. Dalam kondisi normal, di saat dia lapang, di saat kondisi tidak ada musibah, dia lupa terhadap sang pencipta. Artinya bahwa manusia itu butuh sandaran. Dan sandaran yang harus kita bersandar padanya dan wajib, suka atau tidak suka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Kemudian yang kelima, masyru'iyatud du'a lil insan labsi walidurriyati, disyariatkan doa kebaikan untuk diri seorang itu dan juga untuk keturunan. Jadi kalau kita berdoa, walaupun antum barangkali sekarang belum nikah, tetap berdoa untuk diri dan andai kata kita punya keturunan. Kalau antum belum punya keturunan, segera menikah. Mumpung masih suasana pandemi, apalagi level 4, cuma 10 orang yang hadir. 1 juta cukup nikah itu. Ya kan? Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda. Ada yang nikah dengan 3 juta, ada yang nikah dengan 6 juta. Insyaallah ta'ala. Ya kan? Yang diundang sedikit. Kalau kemarin kan 30, sekarang 10 katanya. Lebih sedikit. Kalau 25.000 kali 10, 250. Ya kan? Mahar 750, 1 juta jadi. Masya Allah, di Indonesia luar biasa. Cuman ada juga ikhwan, tadinya saya percaya, tapi sekarang agak curiga. Dia sama sekali nggak punya uang, orang asing nikah sama orang Indonesia, maharnya pun belum dibayar, diutang, sekarang mau poligami, jual tampang. Ini ganteng memang. Saya bilang memang dalam Islam itu ta'addud boleh, tapi Anda ya kan jinakkan dulu istri itu. Ya kan? Penuhi dulu kebutuhan dan seterusnya. Hidup istrinya yang nanggung semua, sekarang mau poligami, nggak punya duit sama sekali. Dia pede sekali, mungkin kena gantengnya. Saya mau ketemu, saya mau nasihati anak ini. Kalau macam-macam, tinggal laporkan imigrasi, pulang dia. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Nggak ada kerjaan, nggak ada apa, kerjanya diam aja. Ya kan? Tapi alasan selalu agama. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun la yaqa' syirk fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Ya kan? Kedua ayat tadi bantahan terhadap orang-orang bodoh yang mengatakan
tidak akan terjadi kesyirikan di umat ini. Mereka merasa aman dari kesyirikan itu sehingga mereka melakukan perbuatan syirik tanpa mereka sadari. Terjadi nggak di Indonesia kayak gini? Sangat banyak, ya kan? Bahkan tadi ada sistem pendidikan yang memang ngajarin kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan, silakan. Fadhalah. Atau nanti terlihat amalannya terhapus itu ketika dia telah di akhirat, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Beliau bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar yang saya bawakan tadi, ayat 65 seingat saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan yang sama untuk para rasul sebelum beliau, ya kan? Walaqad uhiya ilaik, telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Wa ilal ladina min qablik, dan orang-orang sebelummu, para rasul yang dimaksud itu. La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya benar-benar terhapus amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan Anda benar-benar termasuk orang yang rugi. Pertanyaannya, apakah kemudian ketika seorang melakukan kesyirikan itu terhapus pada saat itu di dunia atau nanti di akhirat? Ya kan? Dari ayat ini wallahu ta'ala alam, kita memahami sejak zahirnya begitu kemudian melakukan kesyirikan terhapus. Ya kan? Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Karena penghapus dosa, syirik itu adalah penghapus dosa. Makanya kenapa kalau kemudian kita bertaubat sebelum meninggal, pasti Allah ampuni kan? Berarti penghapus dosa, syirik itu sebagai penghapus pahala adalah ketika di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan yang menguatkan keyakinan ini juga ada dalam surah Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri atau sifat ibadur rahman. Ya kan? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa 'athama yudha'af lahu al-'adab yawmal qiyamati wa huwa fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang tidak berdoa kepada selain Allah dan tidak membunuh orang kecuali yang hak dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan itu, yaitu melakukan kesyirikan, pembunuhan dan berzina, ya kan? Dia akan mendapatkan dosa dan dia dikekalkan dalam neraka dalam keadaan terhina, kecuali yang bertaubat, beriman, bertaubat dari perbuatan tadi, memperbaiki keimanan dari kesyirikan ke tauhid, ya kan? Dan kemudian dia beramal saleh, maka Allah akan gantikan keburukan dengan kebaikan. Ya, berarti ada apa? Ada ampunan dosa, ada terhilangnya pahala itu, dan Allah akan gantikan. Berarti ada penghapusan dosa pada saat itu. Ya kan? Sebab taubatnya dilakukan kapan? Setelah meninggal atau sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala alam.
Ustadz, bagaimana cara mendoakan orang tua kita yang telah meninggal jika mereka semasa hidup melakukan kesyirikan? Antum pastikan dulu, apakah orang tua antum ketika meninggal, menjelang meninggalnya itu mati dalam keadaan bertauhid? Ada dua kasus berbeda. Satu terjadi di Sumatera Barat, seorang ikhwan bertanya, anaknya bertanya setelah kenal sunnah. Ibunya seumur hidupnya adalah dukun. Saya bilang, apakah sholat? Enggak sholat Ustaz. Sampai meninggal. Kata dia, sampai meninggal kami tahu beliau dukun. Saya bilang, kalau begitu, kalau memang kesaksian anak orang terdekat kan enggak mungkin anak menyaksikan keburukan pada ibu, ya apa tidak? Kecuali memang yang dilihatnya begitu. Kalau antum memang saksikan begitu, antum enggak perlu doa lagi. Dia mati dalam keadaan syirik. Mau gimana? Kasus yang kedua di Cibinong, seorang ustadz, alhamdulillah anaknya sekarang ini semua sunnah. Bahkan anak yang paling bontot di kita saya biayain yatim, ya kan, dihafal Quran sekarang 19 juz. Cerita anak-anaknya itu bahwa bapaknya dulu dukun. Di samping diceramah ustadz, dia dukun gitu. Setelah dia tahu yang benernya gitu kan. Setelah dia kenal sunnah, anak pertamanya, ternyata bapak saya dulu dukun, kerjanya begini gitu. Tapi di akhir hayatnya, menjelang nazaknya itu, ya kan? Saya tanya juga pada istrinya, ibunya dia, sama anaknya, dia mengucapkan syahadatain. Kalau begitu dia mati dalam keadaan apa? Tauhid. Walaupun perjalanannya melakukan apa? Kesyirikan. Kalau yang begini boleh didoain. Nah, kalau antum misalkan ketika ibu antum atau orang tua di sini mati dalam keadaan pernah melakukan kesyirikan, tapi lihat bagaimana akhirnya. Ya kan? Tapi lihat bagaimana akhirnya. Apakah dia mati dalam keadaan bertauhid atau tidak? Kalau bertauhid antum boleh doakan. Makanya antum cari tahu kepada keluarga yang menangani di saat orang tua itu meninggal. Sebab ada orang soleh, guru saya ngaji waktu kecil, kita tahu orang masya Allah luar biasa ketat ketika ngajarin itu. Tapi kesaksian dari bapak, kakak yang ketika beliau meninggal, dia mati dalam keadaan ajaran sesat. Ditanya ke istrinya, ternyata sebelum meninggal 4 bulan itu ikut ajaran sesat. Begitu disuruh bersyahadat sama bapak itu, tangannya silang. Setiap kali disuruh langsung otomatis gitu. Padahal orang udah nggak sadar dan nggak bersyahadat. Bapak saya menangis karena kita tahu perjalanannya, masya Allah orang ini baik. Naudzubillah, mudah-mudahan kita kesolehan kita sampai tutup usia. Kita nggak tahu akhir hayat kita, ya kan? Mudah-mudahan, insya Allah usul khatimah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Anda nggak bisa jawab ini kecuali antum, ya kan, bertanya kepada keluarganya, apakah akhirnya seperti yang dikatakan ikhwan tadi, bapaknya yang tadi kesyirikan, tapi di akhir hayat dia sebelum meninggal mengucapkan syahadat, atau paling tidak, walaupun kita nggak tahu dia baca syahadat, tapi paling tidak ibadahnya rajin, ada perubahan kondisi ya, dari maksiat kemudian kepada ketaat, barangkali dia pernah melakukan kesyirikan ditinggalkan, itu tidak lagi menjelang akhir hayatnya, kita khususan dia mati dalam keadaan Islam dan boleh kita doakan. Minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Allah taala. Ada? Baik, kalau enggak ada, kita tutup. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.